Ya, selamat datang di channel YouTube saya yang akan membahas tentang Gunpla ya. Ini Gunpla hari ini yang akan saya bahas adalah tentang Megashiki. Seperti yang kita tahu, Megashiki ini ada di animenya Bullfighter Try ya. Jadi kalau kita beli Megashiki itu kita banyak dapat part tambahan yang nggak terpakai biasanya. Jadi hari ini saya nggak akan mereview bagaimana Megashiki ini. Saya hanya memberikan tips ya, tips bagaimana part perisai yang ada di Megashiki itu bisa kita pakaikan atau kita pasangkan dengan ke Megashikinya. Karena di sini kalau kita beli Megashiki, HG Megashiki itu kan part perisainya itu nggak bisa dipasang ya, dia hanya kasih bagian depannya aja ya, sama belakangnya sedikit tanpa ada pegangan ya. Nah tapi kalau ini udah saya modifikasi ya, jadi perisainya udah bisa dipakai di Megashiki. Tapi sebelum kita bahas ke perisai, saya mau bahas juga ini stand base ya. Kalau kita beli Megashiki, runnernya banyak sekali ya, jadi kita bisa bikinkan Megashiki juga stand base sendiri ya, pakai bahannya sendiri yang warna biru ya. Menurut saya keren juga. Tapi kalau untuk membahas masalah membuat stand base sendiri, saya rasa udah banyak ya tutorial-tutorial di YouTube yang lain ya. Jadi saya hanya memperlihatkan sedikit saja ya bagaimana hasil stand base yang saya buat sendiri juga. Bisa teman-teman lihat ya di video ini. Menurut saya cukup simpel ya kalau buat stand base ini. Yang penting ya pada ujungnya ini ya kita harus pilihkan yang sesuai dengan lubang pada si robot tersebut ya, jangan kelonggaran atau jangan taruh terek. Nah sekarang kita lihat sekarang ini perisai Megashiki, part perisai yang diberikan di part Megashiki. Jadi ini ya penampakan perisai yang sudah saya modifikasi sendiri. Bisa Anda lihat ya, ada usul perisainya sudah ada bagian belakangnya dan bagian gagang pegangannya. Jadi untuk si robot sendiri bisa memakai perisai ini. Jadi saya akan menjelaskan ini perisainya. Kalau kita beli Megashiki kita dapat perisai bagian depannya. Itu Bandai kasih kita partnya ini bagian depan. Terus dia hanya kasih bagian belakangnya ini saja. Nah, seterusnya itu modifikasi saya. Dan saya akan menjelaskan bagaimana saya memasangnya. Nah, bisa kalian lihat pada part di sini. Nah, di bagian sininya ini itu saya ngambil salah satu part dari Megashiki ya. Ini kalau nggak salah part dari sisi pinggang ya yang nggak terpakai ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ada garis, ada seperti ini ya. Nah bisa Anda lihat. Nah jadi part seperti ini saya masukkan ke dalamnya seperti ini. Saya masukkan ke sini. Ini kan sudah yang contoh sudah saya terpasang ya. Saya pasang seperti ini. Nah bisa kalian cari ya part di dalam seperti ini ya. Nah, yang modelnya seperti ini ya, bisa kita masukkan ke dalam sini ya, mau bentuk posisi seperti sini. Nah terus dimasukkan. Terus selanjutnya ada part yang di atasnya ini. Part di atasnya ini sebagai nanti jadi gagang pegangannya juga. Itu part yang seperti ini. Saya dapatkan dari Megashiki ya, itu ada part seperti ini sisa. Jadi itu saya sambungkan ke yang di sini di posisi seperti ini. Nah terus dilem pakai, dan saya di sini pakai lem besi ya. Saya lem bagian bawahnya sedikit saja supaya tertempel ya, yang penting mereka tertempel track ya, yang penting seret ya, nggak longgar. Nah bisa Anda lihat ya di sini ya,
bisa kita lihat. Nah, ini model perisainya. Nah, sekarang gagangnya ini ya, membuat bagian gagang pegangan si perisai ini. Nah, kita butuh apa saja. Nah, ini saya ada contohnya. Nah, kita butuh benda seperti ini. Nah, biasa ini pada kode PC ya, PC. Kalau lagi merakit Gundam ya, kode PC ya yang bentuknya seperti ini kita harus cari. Nah, ini seperti ini. Ada dua sisinya, di bagian kiri kanannya itu seperti penyambung juga ya. Nah, terus kedua kita butuh yang seperti ini. Nah ini bagian bawahnya dia sudah berlubang, dan bagian atasnya itu sudah saya bor ya. Sudah saya bor, perlu kita bor juga supaya bisa menyambung. Dan bagian sisi kiri kanannya itu ada seperti penyambung, tapi sudah saya cut. Dan terus kita butuh, nah si gagangnya ini. Oh bukan ini bukan gagang. Ini si penyangkut bawahnya, penyangkut di gagang ya, supaya diberikan pada tangan tuh bisa nggak longgar gitu ya. Nah ini baru gagangnya. Gagangnya ini dari runner ya, dari runner. Ini saya cari yang sesuai, yang agak ada posisinya tumpul, dan di sini saya potong, disesuaikan dengan panjangnya ya. Oke, sekarang cara memasangnya. Nah, cara memasangnya itu pertama-tama kita pakai yang part yang pertama tadi ya. Nah, part yang pertama tadi ya kita masukkan ke dalam ini ya, ada seperti bisa masukkan ke lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, diatur posisinya ya, diatur posisinya baik-baik. Nah, terus kita sambung dengan yang tadi bagian posisinya yang saya bor ya. Nah, yang dibor itu di bagian bawah, dan yang sisi lubang aslinya itu kita masukkan ke penyangkut. Nah, itu bisa dimasukkan ya, bisa teman-teman lihat. Nah, itu dimasukkan ya. Sorry. Oke, diatur posisinya, benar-benar dimasukkan. Oke, dimasukkan seperti ini. Oke. Kalau sudah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi di bagian bawahnya itu ada lubang. Nah, lubang inilah yang bisa kita masukkan sebagai gagangnya, gagang perisai. Nah, seperti Anda lihat ya, teman-teman lihat. Oke, ini saya masukkan ke gagang. Nah, ini dia. Nah, kita posisikan ke bagian atas dulu supaya mudah untuk memasukkannya. Nah, oke, ya saya masukkan. Oke, ya. Nah, sudah terpasang ya, tinggal diputar lagi ke bawah. Nah, jadi fleksibel ya, gagangnya fleksibel. Nah, jadi gagang perisai Megashiki-nya udah jadi. Nah, kenapa kita tambahkan bulatan seperti ini di bagian bawahnya, supaya pada saat si robot itu Megashiki memegang perisainya itu bisa kita terekkan ya, nggak longgar pada saat si Megashiki-nya memegang perisai ini, nggak longgar gitu, nggak letoy gitu ya. Jadi bisa terek. Jadi bisa bagaimana kita ngaturnya di robotnya itu. Jadi nggak letoy pada saat robotnya megang perisai kan. Oke, nah seperti ini. Iya. Wah, agak lumayan susah ya masukinnya. Ini saya yang pas, saya nyari gagang pegangannya yang biru ini. Nah, kalau udah seperti ini kan, kita bisa memasangnya di Megashiki ya. Nah, bisa kita atur sendiri mau keterekannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di Megashiki-nya ini. Jadi cara pasang perisai di tangannya, nah seperti ini. Jadi kalau kita pasangnya seperti ini, seret ya, jadi nggak longgar-longgar ya, bisa kita atur
kapasitas ketarikannya ya. Jadi nggak longgar-longgar, nanti bisa kita atur. Kalau longgar bisa kita atur track. Jadi dari sini kita lihat part-part yang masih ada itu jadi sangat berfungsi ya, bisa untuk dipakai buat yang lain ya. Di sini ini kalau udah terpasang ini perisainya seperti ini. Nah, ya bisa kita lihat. Nah, jadi perisainya sudah bisa dipegang sama si robotnya ya, si Megasiki-nya. Nah, dari sini kita bisa atur ketarikannya, apakah longgar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Megasiki-nya kita pajang dengan perisainya. Jadi part-part tambahan yang ada di Megasiki itu ternyata ada beberapa yang bisa kita pakai untuk jadi bisa dipasangkan di perisainya. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau ada part-part tambahan yang lain, seperti biasanya ada kelebihan PC ya, itu kode PC itu biasa ada kelebihannya, boleh kita simpan. Oke, jadi sekian tips dari saya bagaimana cara kita memasang seal pada Megasiki atau perisai pada Megasiki ya. Jadi sekian dulu untuk tips yang saya berikan pada hari ini, dan terima kasih teman-teman.